surprises play. Upaya pemerintah daerah untuk mencegah dan memberantas korupsi bisa dikatakan belum serius. Data hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap aksi daerah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi atau ADPPK sepanjang 2014 lalu menunjukkan tingkat kepuasannya tidak mencapai 50%. Data lainnya bahkan menyebutkan kepuasan di tingkat kota kabupaten tidak mencapai 10%. Secara keseluruhan, Kementerian Dalam Negeri mengidentifikasi ada 5 hal yang berpotensi dikorup. Di antaranya adalah proses penyusunan APBD, serta belanja hibah dan bantuan sosial. Semangat pemberantasan korupsi setengah hati di daerah juga tercermin dari jumlah pejabatnya yang terlibat kasus korupsi. KPK mencatat, sejak tahun 2012, jumlahnya terus meningkat. Setidaknya ada 3 faktor yang menjadi penyebab, yakni biaya politik yang mahal, hukuman bagi koruptor yang kurang berat, serta makin gencar pemberantasan korupsi oleh aparat penegak hukum. Apa sebenarnya yang menyebabkan ADPPK belum optimal? Kendala apa saja yang ada di daerah, sehingga semangat antisipasi ini terkesan setengah hati? Serta apa yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri guna menyukseskan ADPPK? Pemirsa, untuk membahas kendala aksi daerah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi atau ADPPK, sudah hadir di studio Berita 1 pagi ini Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Redo Nizar Monek atau Pak Doni. Pak Doni, ini kalau kita bicara soal aksi daerah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, itu istilahnya ya, ADPPK. Ini yang sampai, ini kalau saya baca di berbagai media, Pak Cahyokumolo ini Menteri Dalam Negeri sampai kecewa. Hasilnya itu mengecewakan. Apa yang terjadi sebetulnya? Jadi begini Mas Rudi, jadi kalau kita kembali, saya bicara dari konsepsi dasarnya dan filosofinya ya, sampai kepada nanti regulasi, kemudian akademik dan praktikalitas. Kalau kita lihat konstruksinya kan dibangun begini, bahwa katakanlah setelah pasca reformasi, kan desentralisasi kewenangan itu diserahkan kepada daerah. Ya. Nah, bagaimana desentralisasi kewenangan diserahkan? Katakanlah pada pasal 4 Undang-Undang Dasar, Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintah negara, dibantu para menteri dan sebagian kekuasaan itu diserahkan. Diserahkan kepada siapa? Diserahkan kepada 2 penyelenggara pemerintah daerah. Siapa dia? Kepala daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Seiring dengan derasnya desentralisasi kewenangan, akan semakin menuntut derajat public accountability. Karena kan mereka melalui mekanisme pemilihan. Pemilihan itu pada 2 penyelenggara pemerintah daerah, di mana pemilihan itu juga menyangkut bagaimana menjamin legitimasi, tetapi juga sekaligus efektivitas. Bisa saja mereka legitimate, tapi belum tentu efektif. Satu sisi yang terjadi bisa saat saja, ini apa menurut Anda? Nah, kita melihat nanti tujuan akhirnya, dari legitimasi dan efektivitas itu nanti tujuan akhirnya adalah derajat keterwakilan. Sebab jauh kemudian, desentralisasi kewenangan yang diikuti dengan sumber pembiayaan dan kewenangan itu membawa keterwakilan, kemudian mandatori, akuntabilitas, dan derajat ketidakadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Karena ada desentralisasi kewenangan di mana diikuti mulai dari kewenangan, diikuti pembiayaan, kelembagaan, dan personalia. Nah, kesanalah sebetulnya kita bekerja untuk membangun di mana proses akhir dari semua itu membangun akuntabilitas. Karena akuntabilitas itu kan akan berkait dengan hak masyarakat. Karena APBD kita juga sampaikan APBD, makna anggaran daripada APBD itu adalah sebetulnya amanah rakyat kepada 2 penyelenggara pemerintahan daerah. Apa yang ingin Anda coba katakan sebetulnya Pak Doni? Apakah aksi daerah dan pencegahan dan pemberantasan korupsi di daerah sejak pasca reformasi ini sampai sekarang itu sebetulnya tidak berjalan atau ya, apa sebetulnya? Artinya begini ya, sebenarnya disampaikan Pak Menteri Dalam Negeri Pak Cahyokumolo. Jadi memang desentralisasi kewenangan yang diikuti dengan public accountability memang perlahan tapi pasti ada kemauan, ada keinginan, tetapi derajat signifikansinya tidak terlalu seperti apa yang kita harapkan. Artinya mereka ingin tapi mereka tidak mampu, atau mereka ingin tapi ingin tidak ingin gitu. Artinya memang kan biar bagaimanapun juga kan karena tadi menyangkut legitimasi dan efektivitas, itu pasti public accountability menjadi tujuan, ya kan mandatori karena ada kewenangan yang diserahkan. Nah, pada sisi yang lain kita tidak bantah political will dan kemauan dan seterusnya, dan kemudian mohon maaf dalam batas tertentu memang kenapa kemarin juga kita katakan begitu desentralisasi diserahkan kemudian diikuti dengan mekanisme pemilihan ini pun juga membawa implikasi dan konsekuensi kepada berderajat moral hazard dan seterusnya. Ini kalau kita bicara itu dalam tataran
tataran teorisnya, Pak Doni. Anda ingin mengatakan bahwa pasca reformasi, pasca pemilihan secara langsung tentang legitimasi pemimpin-pemimpin daerah yang langsung dipilih oleh rakyat di daerah, itu muncul raja-raja kecil, dan bahkan kalau kita melihat datanya, sebagian ini menjadi raja-raja lalim, dalam tanda kutip ya, seperti itu sebetulnya. Ya, bisa seperti itulah bisa digambarkan seperti itu ya. Artinya memang artinya membawa implikasi kepada derajat accountability yang memang boleh dibilang harus dan mesti kita pertanggungjawabkan karena ada proses mandatori kepada dari mekanisme pemilihan itu. Mandatori kepada rakyat ya, artinya karena rakyat yang memiliki kekuasaan. Dua penyelenggara. Nah, makanya kadang-kadang kita tidak bisa membantah dalam batas tertentu penggunaan atau pemanfaatan anggaran itu dalam batas tertentu bisa saja sangat elitis. Apalagi nanti kalau kita ketemukan dan dalam itu yang menjadi masalah ketika mereka bersikap elitis. Nah, Pak Doni, ini kita punya satu grafik, kita bisa simak bersama. Ini mengenai tingkat kepuasan rakyat ya. Ini aksi daerah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi pada tahun 2014, artinya tahun kemarin. Ini keluarnya yang baru di launch kemarin. Tingkat pemerintah provinsi itu ada 1,8% yang memuaskan, sementara 58,82% yang mengecewakan. Ini cukup tinggi, tapi masih lebih banyak yang kecewa ya. Sementara untuk tingkat kabupaten kota, ini yang paling masalah. Kecil sekali yang dianggap memuaskan, hanya 9,25% yang memuaskan, sementara 90,75% itu mengecewakan. Ini datanya dari Kemendagri. Betul. Yang kami sadur dari media. Ya. Nah, ini kalau melihat data ini kalau tadi kita bisa analogikan tadi ada raja-raja kecil gitu kan di daerah, dan ada ya kalau mereka melakukan tindakan yang mungkin koruptif segala macam, artinya dia raja yang lalim gitu. Nampaknya di tingkat 2 ini lebih banyak yang seperti itu. Ya, artinya itu yang tadi kita lihat ya, artinya memang ada elitisme dalam mekanisme penggunaan dan pengelolaan anggaran di daerah pada untuk beberapa hal gitu ya. Mulai katakanlah di sana kita temukan bagaimana area rawan korupsi ya. Area rawan korupsi. Area rawan korupsi ya. Misalkan begini, mulai dari mekanisme penyusunan anggaran. Kemudian bagaimana masalah pajak daerah dan retribusi daerah, penerimaan daerah. Penerimaannya. Ya, pengadaan barang dan jasa. Kemudian belanja hibah dan bantuan sosial, termasuk juga beberapa item perjalanan dinas. Ya, item perjalanan dinas. Ya, ada beberapa. Bahkan hal-hal yang tapi kalau dengan mekanisme, makanya kan sekarang dengan dirubahnya mekanisme semula dari lump sum kemudian menjadi at cost, jadi kebutuhan real, itu sudah mampu mengendalikan. Ini saya jadi ingat kalau tadi di awal mengatakan bahwa bahkan dari ini kita bicara nanti titik rawan, ada grafiknya juga bisa ditampilkan nanti. Dari penyusunan anggaran seperti yang terjadi di Jakarta saat ini kan ramai itu. Itu terus juga ada kalau kita bicara soal dana bantuan sosial di Bandung, ini kasusnya sedang terjadi. Terus yang tadi pengadaan barang dan jasa itu hampir alkes di Banten misalkan, itu banyak sekali. Itu memang menjadi fakta bahwa lokasi titik-titik rawan korupsi itu betul-betul memang banyak sekali. Artinya memang itu kan ini kan masalah perilaku ya. Masalah perilaku kan. Jadi kalau kita bilang tadi what is the corruption? Corruption sama dengan power minus accountability. Nah, begitu kita adalah pejabat yang karena satu dan lain hal ada yang dipilih dan ada yang kemudian ditunjuk, tapi kan ada proses akuntabilitas. Bagaimana membangun transparansinya. Nah, dari situ kalau kita lihat mulai belanja barang dan jasa, apa dia? Penyimpangan prosedur pengadaan. Kemudian kalau katakanlah hibah dan bansos, penyimpangan peruntukan, kemudian penggelapan, fiktif, dan kemudian tidak tepat sasaran, tidak seperti, dan apalagi nanti mohon maaf, dalam batas itu kami sudah pernah merilis, nanti terjadi kecenderungan tren kenaikan belanja hibah dan bantuan sosial menjelang pilkada. 2 tahun sebelum menjelang pilkada itu karena itu ada tendensi, artinya ada kecenderungan karena memang biaya politik yang tinggi akhirnya. Tidak seperti itu gambaran kita. Memang karena biar bagaimanapun whatever ya, mereka akan mencoba mengarahkan segala macam upaya dan daya untuk bagaimana memenangkan pemilihan. Ya, kalau menurut Kemendagri, Pak Doni, apa yang menyebabkan ini terjadi? Kalau tadi dikatakan ada penyimpangan prosedur gitu ya. Ini apakah ketidaktahuan, artinya tidak kompetennya mereka, atau sebetulnya ini ada moral hazard yang di awal tadi dikatakan oleh Pak Doni? Jadi salah satu faktor yang kita tidak bisa bantah ya kan open recruitment, siapapun boleh dan siapapun bisa. Ya, bisa saja mereka sangat populer, mereka punya sumber pembiayaan, tapi minim kapasitas, minim kapabilitas.
Jadi kenapa kemudian kapasitas dan kapabilitas itu harus kita perlukan, apalagi dalam mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Nah, pengelolaan keuangan daerah kalau kita ikuti dengan regulasi itu sangat rigid. Rigid dalam sistem dan prosedur pengeluaran kas, tidak semudah yang bayangkan. Bahwa harus ada bukti dan lengkap yang untuk melakukan pengeluaran. Tetapi kan ada juga yang karena memang ketidaktahuan, atau ada juga yang memang karena ketidakpahaman. Karena memang tadi mana yang rendah. lebih banyak seperti yang dikatakan? Dua-duanya bisa saja sama. Ya, artinya banyak tindakan-tindakan yang cenderung koruptif itu karena bisa saja mereka populer ya. Mereka punya uang, mereka punya sumber pembiayaan, punya dukungan dan seterusnya. Tapi kapabilitas kan sangat persyaratan, requirement yang harus kemudian. Nah, karena mereka kemudian dilakukan pemilihan, nah kemudian harus melaksanakan rendahnya pemahaman itu dan kemudian punya keterbatasan dalam penguasaan pemahaman itu membawa implikasi kepada akhirnya tidak banyak juga yang paham. Tapi ada juga yang karena tidak ketahuan, ketidakmengertian dan ketidakpahaman mereka. Sebetulnya mereka tidak punya niat. Artinya kalau boleh kita melihat dari data ini, Pak Doni, hanya 41,18% di provinsi yang memuaskan, sementara di daerah tingkat 2 itu 90,75. Boleh nggak saya mengatakan bahwa di tingkat 2 orang yang bermasalah dengan moral dan juga mungkin bermasalah dengan kompetensi itu jauh lebih banyak? Kalau saya lebih melihat kepada kurangnya kapasitas dan kapabilitas untuk di tingkat 2 untuk di kabupaten kota, karena open recruitment yang begitu masif, siapapun boleh dan siapapun bisa. Artinya meskipun sebetulnya mereka bisa saja tidak punya niat, namun karena rendahnya kapasitas dan minim kapabilitas, tapi mereka popularitas, punya populer dan seterusnya, ya akhirnya mereka mau terjebak kepada satu situasi di mana kemudian bisa saja dalam batas tertentu kemudian biaya pemilihan kepala daerah itu begitu tinggi, dan mau dari mana mereka memperolehnya? Dan kesempatan untuk itu ada. Mungkin kesempatan untuk itu ada ya kan. Baik, Pak Doni, padahal regulasinya tidak berpihak seperti itu. Nah, itulah yang menyebabkan hal-hal ini bisa saja terjadi. Kita akan sambung ini di segmen berikut. Oke.